Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rian Ardiansyah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta, serta rekan-rekan kelas B yang saya hormati dan saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil analisis miskonsepsi pada buku paket ekosistem kelas 10. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Dila Arsita dengan NPM 202154001. Lalu ada Isnan Dita Putri Reyhan dengan NPM 202154011. Lalu selanjutnya ada Dea Cynthia Diningsi dengan NPM 202154015. Lalu selanjutnya ada Salwa Alyagina dengan NPM 202154021. Nah, untuk selanjutnya mengenai tuntutan kurikulum, kami menggunakan kompetensi dasar 3.10 dan juga 4.10, yaitu mengenai menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut, dan juga KD 4.10-nya mengenai menyajikan karya yang menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, yaitu jaring-jaring makanan dan siklus biogeokimia. Nah, untuk model pembelajaran yang sesuai, menurut kelompok kami, untuk kompetensi dasar 3.10 ini, model pembelajaran yang tepatnya adalah model pembelajaran discovery learning. Mengapa demikian? Karena tuntutan kompetensi tersebut mengarahkan pada verifikasi konsep ketika siswa menganalisis komponen-komponen ekosistem dan interaksi antar komponen tersebut. Lalu untuk selanjutnya, menurut kelompok kami, untuk KD 4.10-nya, model pembelajaran yang tepatnya yaitu model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning. Karena tuntutan KD kompetensi tersebut mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk atau karya yang dapat menunjukkan interaksi antar komponen ekosistem, baik itu jaring-jaring makanan dan juga siklus biogeokimia, sehingga siswa akan mengimplementasikan konsep yang telah dipelajarinya ke dalam karya bersama kelompok dalam suatu proyek. Contoh essential question-nya yang dapat digunakan untuk model PJBL ini yaitu karya seperti apa yang dapat menjadi media pembelajaran untuk menjelaskan konsep interaksi antar komponen ekosistem. Baik, untuk selanjutnya boleh digeser. Nah, baik. Untuk analisis miskonsepsi pada buku paket yang pertama, yaitu buku paket biologi untuk SMA MA kelas 10, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam kurikulum 2013, karya Dr. Irna Ningtyas MPD, akan disampaikan oleh Isnan Dita Putri Reyhan. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini yang pertama jenis temuannya yaitu ketidaksesuaian tujuan pembelajaran. Nah, yang terdapat pada halaman 401 dengan hasil telaah di sini menurut kelompok kami untuk poin 1 dan 2 itu tidak sesuai dengan kaidah penyusunan tujuan pembelajaran karena kata kerja yang digunakan tidak termasuk ke dalam KKO dan tidak bisa diukur ketercapaian kompetensinya. Nah, sedangkan untuk poin 3 dan juga 7 menurut kelompok kami tidak sesuai dengan muatan ketercapaian kompetensi karena memuat dua materi yang harus dikuasai siswa dalam satu tujuan pembelajaran. Sehingga untuk perbaikannya di sini kami mencantumkan ada 4, yaitu yang pertama, siswa dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam aliran energi. Kemudian, siswa dapat menganalisis peranan komponen-komponen ekosistem dalam daur biogeokimia. Lalu, siswa dapat membuat media diagram rantai makanan yang terjadi pada suatu ekosistem. Dan yang terakhir, siswa dapat membuat media diagram jaring-jaring makanan yang terjadi pada suatu ekosistem. Kemudian, untuk temuan yang kedua, yaitu ada ketidaklengkapan keterangan gambar yang terdapat pada halaman 403. Yang menurut kelompok kami itu gambar yang disajikan pada buku itu sudah tepat, yaitu menunjukkan ekosistem gurun dan ekosistem sawah yang ditunjukkan dengan pemberian keterangan huruf A dan juga B. Tetapi pada bagian keterangan gambar tidak disebutkan untuk A dan B itu menunjukkan ekosistem apa, sehingga
Menurut kelompok kami, pada bagian tersebut terdapat kekurangan keterangan gambar, sehingga untuk alternatifnya bisa ditambahkan keterangan A adalah ekosistem gurun dan keterangan B itu ekosistem sawah. Nah, lalu untuk yang ketiga, jenis temuannya adalah miskonsepsi konsep yang terdapat pada halaman 403. Dengan hasil telah A, di sini kami mencantumkan referensi, ada 3 yang dapat dilihat pada layar. Nah, ini referensinya. Lalu untuk pembahasannya, di sini pada buku menyebutkan bahwa ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan saling ketergantungan. Tetapi pada kenyataannya terdapat hubungan antara spesies satu dengan yang lainnya dalam suatu ekosistem itu tidak saling ketergantungan, yaitu netralisme, sehingga tidak semuanya ketergantungan satu sama lain. Nah, netralisme ini merupakan salah satu interaksi populasi yang ada di dalam suatu ekosistem atau dapat didefinisikan sebagai interaksi antara dua spesies yang bersifat tidak saling mempengaruhi satu sama lainnya, baik itu secara positif ataupun negatif. Nah, kemudian pada sumber lain pun mendefinisikan ekologi itu sebagai ilmu yang mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungannya tanpa menyimpulkan adanya ketergantungan pada semua interaksi yang terjadi. Nah, untuk menghindari miskonsepsi pada pemahaman siswa, maka definisi ekologi yang tertera pada buku bisa diubah, yaitu menjadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Lalu, untuk temuan yang keempat, di sini ada miskonsepsi konsep yang terdapat pada halaman 406. Dengan hasil telah di sini kami mencantumkan referensi-referensi yang digunakan untuk menelaah. Nah, menurut kelompok kami, pernyataan dalam buku yang menyebutkan bahwa daerah dengan kelembaban berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi tumbuhan yang berbeda adalah kurang tepat, dikarenakan pengaruh kelembaban itu tidak hanya terjadi pada tumbuhan saja, melainkan pada hewan dan organisme lainnya. Seperti yang disebutkan pada sumber pun, kelembaban dapat mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi suatu spesies. Nah, oleh karena itu, kalimat tersebut sebaiknya diperbaiki menjadi daerah dengan kelembaban berbeda akan menghasilkan ekosistem dengan komposisi organisme yang berbeda. Nah, lalu selanjutnya yang kelima jenis temuannya adalah ketidaklengkapan konsep yang terdapat pada halaman 406. Nah, di sini hasil telaahnya kami mencantumkan berbagai referensi. Nah, menurut kelompok kami, definisi dari topografi yang tercantum dalam buku itu kurang tepat karena topografi tidak hanya membahas mengenai keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi saja, tetapi membahas juga mengenai bentuk relief, kemudian komponen, aliran, dan juga fungsi dari suatu permukaan bumi. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah jenis temuannya ketidaklengkapan konsep yang terdapat pada halaman 407. Nah, di sini menurut kami pada bagian parasit itu perlu ditambahkan kata hubung agar definisi yang disampaikan terlihat dengan jelas. Misalnya dengan menambahkan kata merupakan organisme atau adalah organisme. Kemudian pada bagian contoh itu sebaiknya ditambahkan keterangan bahwa contoh tersebut termasuk ke dalam tipe parasit apa, sehingga bisa ditambahkan menjadi kutu yang hidup di kepala manusia termasuk ke dalam parasit yang hidup di luar tubuh inang. Nah, selanjutnya pada bagian definisi detritivore itu juga sama seperti tadi. Sebaiknya ditambahkan kata merupakan organisme atau adalah organisme. Kemudian yang selanjutnya, di sini terdapat miskonsepsi gambar yang terdapat pada halaman 407. Nah, di sini kami mencantumkan sumber telahnya. Nah, menurut kelompok kami, gambar pada buku tersebut kurang tepat karena tidak menunjukkan kemungkinan bagi konsumen satu dan juga konsumen dua untuk mati, dan akhirnya berujung pada pembusukan oleh mikroba dalam tanah. Padahal seharusnya kedua komponen tersebut bisa saja mati ketika mereka belum sampai dimakan oleh konsumen ketiga, sehingga alirannya hanya sampai pada konsumen yang mati tersebut. Dan untuk perbaikan gambarnya mungkin bisa ditambahkan panah ke arah bawah dari konsumen satu dan juga konsumen dua, ataupun gambar tersebut bisa diganti dengan gambar yang berasal dari sumber yang kami cantumkan di sini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.
Ya, baik, terima kasih kepada Isnandita Putri Rehan. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari Salwa Aliagina. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan kembali ataupun lanjutan dari miskonsepsi buku yang pertama. Untuk berikutnya yaitu ada miskonsepsi konsep, di mana hasil telaah yang telah kami lakukan di sini, definisi kompetisi tersebut tidaklah tepat, karena ada kalimat terkesan ambigu, yaitu saling menghalangi. Sehingga berdasarkan definisi dari sumber-sumber yang telah kami baca, definisi tersebut bisa diperbaiki menjadi kompetensi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies untuk satu sumber daya yang terbatas. Kemudian selanjutnya, jenis temuan yang kami temukan adalah penambahan konsep. Di situ, predasi hanya dijelaskan sebagai suatu predasi saja tanpa adanya predasi karnivora, herbivora, parasitoidisme. Lebih baik, menurut kelompok kami, ada penambahan konsep dari bentuk predasi seperti parasitoidisme, kanibalisme, karnivora, herbivora, agar siswa memiliki pemahaman lebih mengenai materi ekosistem ini seperti yang terdapat dalam sumber yang kami sebutkan. Kemudian, jenis temuan yang berikutnya yaitu miskonsepsi gambar, di mana berdasarkan kajian telaah yang kami lakukan, menurut kelompok kami, gambar yang dimuat di dalam buku tersebut merupakan gambar yang tidak sesuai dengan pembahasan yang sebelumnya, dan jika memang ingin dimasukkan, sebaiknya diperkuat kembali dengan keterangan yang sesuai dan mendukung gambar sehingga lebih baiknya gambar tersebut diperbaiki ataupun disesuaikan dengan jenis konsep rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Untuk selanjutnya, yaitu jenis temuan yang berikutnya, ada miskonsepsi gambar dari gambar jaring-jaring makanan. Berdasarkan hasil telaah yang kami lakukan, menurut kelompok kami, gambar jaring-jaring makanan tersebut belum sesuai karena menunjukkan peran dekomposer yang hanya berada pada tingkatan tropik tertentu saja. Padahal dekomposer bisa berada pada berbagai tingkatan tropik organisme. Dan juga pada beberapa tingkatan dalam jaringan makan tersebut terdapat beberapa organisme yang kurang sesuai penempatannya, seperti dari panah jentik-jentik kemudian ke manusia. Hal itu akan menyebabkan kesan ambigu apa yang dimaksud jentik-jentik ke manusia. Apakah jentik-jentik mengakibatkan dampak pada manusia, ataupun sebaiknya manusia yang mengakibatkan dampak pada jentik-jentik. Kemudian ada juga nama ikan yang tidak spesifik diberikan nama tidak seperti pada organisme yang lainnya. Hal itu juga akan mengakibatkan ambigu bagi siswa apakah ikan itu umum dan bisa berada peran pada berbagai tingkatan tropik atau bagaimana. Kemudian penempatan beberapa organisme juga kurang sesuai, seperti dari ikan lalu larva. Apakah itu menunjukkan sebuah parasit? Larva juga bisa mengakibatkan parasit pada berbagai organisme lain. Sehingga untuk memperbaiki gambar tersebut lebih baik diubah seperti gambar yang telah kami lampirkan. Untuk berikutnya, jenis temuan terkait dengan miskonsepsi konsep. Nah, dari situ merupakan definisi dari produktivitas primer kotor, produktivitas primer bersih, dan produktivitas primer yang kurang sesuai. Menurut kelompok kami, berdasarkan hasil telaah, pengertian tersebut harus diperbaiki karena ada beberapa pengertian yang tidak sesuai seperti halnya produktivitas primer hanya menjelaskan terkait pengubahan energi radiasi matahari saja, padahal terdapat juga energi karbon dioksida dan air yang berperan dalam proses fotosintesis. Selain itu, pada produktivitas primer besi juga tidak dicantumkan rumus untuk memperjelas konsep. Sebaiknya juga dicantumkan rumus agar siswa memahami maksud dari pengertiannya secara utuh. Oleh karena itu, definisinya dapat diperbaiki menjadi produktivitas primer merupakan kecepatan pengubahan energi radiasi matahari, karbon dioksida, dan air melalui aktivitas fotosintesis dan kemosintesis menjadi energi dalam bentuk bahan organik sebagai bentuk dan dasar penyimpanan energi dalam ekosistem. Kemudian produktivitas primer kotor adalah kecepatan total fotosintesis atau energi yang diasimilasi oleh autotrof. Kemudian produktivitas primer bersih adalah penyimpanan energi sebagai bahan organik setelah energi respirasi. Untuk berikutnya, jenis temuan terkait dengan miskonsepsi konsep, di mana berdasarkan hasil telaah kelompok kami, daur biogeokimia itu tidak terdiri dari 3 tipe, akan tetapi 2 tipe saja. Karena untuk daur air mineral atau daur air itu masuk ke dalam daur sedimen. Karena pada saat proses daur air atau daur air mineral, proses awalnya dilakukan dengan pelapukan sedimen, sehingga lebih baik menurut kelompok kami diperbaiki menjadi daur biogeokimia berdasarkan sumber pemasukan utama nutrisi ke dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu siklus gas dan siklus sedimen. Untuk berikutnya, jenis temuan terkait dengan ketidaklengkapan konsep, di mana
berdasarkan hasil kajian ataupun telah yang kami lakukan, di dalam daur nitrogen tersebut tidak hanya melibatkan proses amonifikasi dan denitrifikasi saja, sehingga akan menyebabkan miskonsepsi dan ketidaklengkapan konsep. Seharusnya setelah amonifikasi itu terdapat juga proses yang disebut dengan nitrifikasi, di mana beberapa ekosistem akar tanaman harus bersaing untuk mendapatkan NH4+ dengan dua kelompok bakteri anaerob ataupun aerob. Kemudian ada juga istilah asimilasi yang perlu dimasukkan ke dalam daur nitrogen agar siswa juga dapat memahami berbagai proses atau siklus yang terjadi pada daur nitrogen tersebut. Sehingga lebih baik konsep tersebut lebih dilengkapi dengan adanya proses nitrifikasi dan juga asimilasi. Untuk berikutnya, jenis temuan yang kami temukan yaitu ada miskonsepsi konsep, di mana pada definisi transpirasi di situ terkesan ambigu menurut kelompok kami berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa kata makhluk hidup dalam pengertian transpirasi kurang tepat sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi bahwa manusia dan hewan juga mengalami transpirasi. Selain itu, kata kehilangan juga kurang tepat sehingga dapat menimbulkan miskonsepsi bahwa semua air akan terambil hingga tidak tersisa. Karena diketahui bahwa transpirasi adalah penguapan air dari permukaan internal daun, batang, dan bagian hidup lainnya pada tumbuhan. Serta sebaiknya menurut kelompok kami juga cantumkan istilah evapotranspirasi karena masih saling berkaitan dalam siklus air tersebut. Kemudian untuk berikutnya ada jenis temuan ketidaksesuaian tujuan pembelajaran, alat, dan cara kerja, di mana menurut hasil telah kelompok kami diketahui bahwa kata kerja operasional yang ada pada tujuan pembelajaran tersebut tidak sesuai karena kata mengetahui tidak dapat diukur ketercapaiannya, sehingga lebih baik diganti dengan kata mengidentifikasi menjadi sebuah kalimat mengidentifikasi komponen abiotik dan biotik dalam suatu ekosistem melalui observasi dengan tepat, mengidentifikasi interaksi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem melalui observasi dengan tepat, dan menganalisis interaksi komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem melalui observasi dengan tepat. Selain itu, terdapat ketidaksesuaian penggunaan alat seperti pada poin 2, di mana seharusnya pengukuran suhu udara itu menggunakan termometer bola kering. Lalu untuk pengukuran suhu tanah juga menggunakan alat sensor DS18B20. Kemudian pada bagian cara kerja juga tidak dijelaskan bagaimana penggunaan alat ukur suhu, kelembaban, dan derajat keasaman, agar siswa dapat secara tepat dan efektif menggunakan alat pengukuran. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Salwa Auliadina atas pemaparannya. Untuk selanjutnya mengenai temuan miskonsepsi pada buku paket yang kedua, yaitu buku paket biologi untuk SMA MA kelas 10, kelompok peminatan matematika dan ilmu alam, kurikulum 2013, revisi karya D.A. Pratiwi, Sri Mulyati, Soeharno, dan Bambang S. yang akan disampaikan oleh Dea Cynthia Diningsih. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai temuan-temuan miskonsepsi pada buku kedua. Temuan yang pertama, di sini kami menemukan ketidaklengkapan konsep. Hal ini berdasarkan hasil telah yang kami lakukan, gambar tersebut kurang lengkap karena tidak merepresentasikan gambar biosfer, serta meletakkan biosfer di luar kotak gambar, seolah-olah biosfer tidak termasuk ke dalam tingkatan organisme ekologi. Kemudian jenis temuan yang kedua adalah miskonsepsi konsep. Hasil telah yang kami lakukan yaitu, menurut kami, kalimat sinar matahari masuk ke dasar laut sehingga tumbuhan laut dapat berfotosintesis dalam persepsi tersebut kurang tepat, sehingga dapat menyebabkan dan menimbulkan miskonsepsi bahwa sinar matahari mampu masuk hingga ke dasar laut. Padahal, dalam ekosistem laut dan pantai terdapat zona eufotik, disfotik, dan afotik, di mana pada zona afotik tersebut tidak ada sinar matahari yang menembus zona tersebut, sehingga tidak ada proses fotosintesis yang terjadi. Lalu, jenis temuan yang ketiga adalah miskonsepsi konsep, yang mana menurut hasil telah kami, dalam ekosistem, tumbuhan tidak hanya berperan sebagai produsen, karena berdasarkan artikel yang kelompok kami temukan, menyebutkan bahwasannya daun Venus flytrap
termasuk tumbuhan yang berperan sebagai produsen dan konsumen. Selain itu, pada artikel biologyonline.com memasukkan daun Venus flytrap membahas pada pembahasan ini disebut konsumen juga. Dan dalam beberapa artikel lain juga mengatakan bahwa Venus flytrap memang merupakan produsen. Namun tumbuhan ini termasuk ke dalam tumbuhan karnivora karena mampu melakukan predasi atau memakan serangga untuk memperoleh nutrisi selain dari fotosintesis. Dan temuan yang keempat adalah ketidakkonsistenan dalam penggunaan diksi, yang mana menurut kami penggunaan kalimat konsumen tingkat tinggi menunjukkan ketidakkonsistenan diksi, sehingga dapat menimbulkan kebingungan kepada siswa karena pada kalimat sebelumnya menyebutkan produsen lalu konsumen primer, namun selanjutnya malah menggunakan diksi konsumen tingkat tinggi. Seharusnya menurut kami, berdasarkan buku Campbell, penulisan produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan konsumen tersier serta detritivor sebagai yang berperan sebagai pengurai. Mungkin sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Dea Cynthia Diningsi atas pemaparannya. Untuk jenis temuan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu jenis temuannya yaitu miskonsepsi konsep. Nah, menurut kami pada gambar tersebut kurang tepat karena menunjukkan tikus pada rantai makanan darat itu sebagai omnivor, padahal berdasarkan hasil telaah kelompok kami pada buku Campbell menunjukkan bahwa tikus itu tidak hanya termasuk ke dalam omnivor, tetapi ada juga yang termasuk ke dalam karnivor. Tikus sebagai omnivor dapat menempati lebih dari satu tingkat tropik, seperti yang disebutkan bahwa tingkat tropik pertama milik produsen primer, tingkat kedua ke herbivora atau konsumen tingkat pertama, dan tingkat yang lebih tinggi ke karnivora atau konsumen tingkat kedua. Dan tingkat yang lebih tinggi ke karnivora konsumen tingkat kedua. Nah, beberapa konsumen menempati tingkat tropik tunggal, tetapi seperti omnivora menempati lebih dari satu tingkat tropik. Sedangkan jika tikus sebagai karnivora, maka pada struktur komunitasnya tersebut dapat meluas ke tingkat tropik yang lebih rendah dan juga dapat mempengaruhi produsen primer atau autotrof serta populasi herbivora. Nah, untuk jenis temuan yang selanjutnya yaitu miskonsepsi konsep juga, boleh di slide. Nah, menurut kami penggunaan kata saproba ini kurang tepat karena biasanya siswa SMA ini lebih mengenal penggunaan detrivor, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan pada siswa. Selain itu, berdasarkan beberapa referensi seperti Campbell Biology dan juga Element of Ecology juga menggunakan kata detrivor. Nah, untuk jenis temuan yang selanjutnya yaitu ketidaklengkapan gambar, di mana menurut kelompok kami adanya ketidaklengkapan gambar karena pada buku tersebut khususnya saat menjelaskan piramida biomasa tidak mencantumkan gambar piramida biomasanya sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada siswa. Sehingga menurut kami dapat mencantumkan contoh piramida gambar biomasanya seperti yang sudah kami cantumkan gambarnya. Nah, untuk jenis temuan yang selanjutnya yaitu ketidaklengkapan konsep, di mana menurut kami kalimat evaporasi terjadi pada badan air seperti samudera, laut, danau, dan sungai merupakan miskonsepsi konsep sehingga dapat menimbulkan kebingungan pada siswa. Karena berdasarkan referensi yang kami baca pada Britannica.com, bahwa evaporasi tidak hanya terjadi pada badan air seperti samudera, laut, danau, dan sungai, tetapi juga terjadi pada tanah, salju, dan es. Nah, untuk selanjutnya, jenis temuan yang kami temukan yaitu ketidaklengkapan gambar pada halaman 410. Nah, menurut kami adanya ketidaklengkapan dalam gambar tersebut karena pada gambar tersebut hanya mencantumkan NH4+,
Padahal berdasarkan hasil telaah kami pada britannica.com, tidak hanya NH4+, tetapi ada juga NH3. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya mengenai analisis miskonsepsi pada sumber lain akan disampaikan oleh Isnandita Putri Raihan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini untuk analisis miskonsepsi pada sumber lain, yang pertama, pada artikel Detik Edu dengan judul Belajar Mengenai Ekosistem yang dapat diakses melalui link yang telah dicantumkan. Nah, yang pertama di sini ada jenis temuan yaitu berupa miskonsepsi konsep. Dengan hasil telaah, di sini kami menggunakan berbagai sumber. Nah, pada artikel menyebutkan bahwa ekologi merupakan pertukaran bahan-bahan antara bagian yang hidup dan bagian yang tak hidup. Nah, menurut kelompok kami, definisi tersebut kurang tepat sehingga dapat mengakibatkan miskonsepsi karena bukan pertukaran yang terjadi, akan tetapi interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam sumber pun mendefinisikan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungannya. Nah, untuk menghindari miskonsepsi pada pemahaman siswa, maka definisi ekologi yang tertera pada artikel bisa diubah menjadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kemudian jenis temuan yang kedua adalah miskonsepsi konsep. Nah, di sini kami menggunakan berbagai sumber yang telah dicantumkan. Nah, pada artikel menyebutkan bahwa ekosistem menjadi tindakan organik yang terjadi antara makhluk hidup dan lingkungan yang saling bergantung satu dengan yang lainnya membentuk suatu ekosistem. Nah, pada kenyataannya terdapat hubungan antara spesies satu dengan yang lainnya dalam suatu ekosistem yang tidak saling ketergantungan, yaitu netralisme, sehingga tidak semuanya ketergantungan satu sama lainnya. Nah, pada sumber pun mendefinisikan ekologi sebagai ilmu yang mempelajari mengenai interaksi organisme dengan lingkungannya, tanpa menyimpulkan adanya ketergantungan pada semua interaksi yang terjadi. Nah, untuk menghindari miskonsepsi pada pemahaman siswa, maka konsep ekologi yang tertera pada artikel bisa diubah menjadi ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Isnandita Putri Raihan. Nah, untuk selanjutnya mengenai ketidaksesuaian penempatan contoh konsep akan disampaikan oleh Salwa Aliagina. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan terkait dengan jenis temuan pada website lain ataupun sumber lain yang kami telah, di mana yang di sini jenis temuan berikutnya adalah ketidaksesuaian penempatan contoh konsep, di mana berdasarkan hasil telah yang kami lakukan, pada artikel penempatan contoh dengan penjelasan konsep tidak sesuai, di mana contoh ekosistem alami terletak di penjelasan ekosistem buatan. Seharusnya contoh ekosistem alami diletakkan di bagian penjelasan ekosistem alami. Begitu pula contoh ekosistem buatan diletakkan di bagian ekosistem buatan. Untuk selanjutnya yaitu jenis temuan terkait dengan miskonsepsi konsep, di mana pada definisi tersebut disebutkan bahwa terdapat interaksi antara komponen yang simetris. Menurut kelompok kami, bahwa kata simetris itu kurang tepat karena pada rantai makanan ataupun interaksi yang terjadi pada ekosistem tersebut tidak secara simetris atau tidak beraturan. Jadi, definisi tersebut lebih baik diperbaiki menjadi ekosistem adalah interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang tidak beraturan berdasarkan dengan kajian literatur ataupun gambar yang kami lampirkan seperti di atas. Sekian, terima kasih yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salwa Aliagina atas pemaparannya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu miskonsepsi pada artikel dengan judul materi ekosistem dari pengertian sampai dengan contohnya yang dapat diakses melalui link tersebut. Nah, yang pertama akan disampaikan oleh Dea Cynthia Dinisi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan mengenai temuan-temuan miskonsepsi pada artikel yang kedua. Jenis temuan pertama adalah miskonsepsi konsep. Menurut kelompok kami, pemisalan yang terdapat dalam artikel belum sesuai karena peran dekomposer tidak hanya setelah konsumen puncak,
akan tetapi memiliki peran pada setiap tingkatan konsumen maupun produsen untuk menguraikan organisme yang telah mati maupun sisa-sisa dari organisme. Jadi, seharusnya terdapat anak panah dari setiap konsumen kepada pengurai. Kemudian, jenis temuan yang kedua adalah miskonsepsi konsep. Menurut kelompok kami, pemisalan yang terdapat dalam artikel belum sesuai, karena peran dekomposer tidak hanya setelah konsumen puncak, tetapi memiliki peranan pada tingkatan trofik-trofik sebelumnya, yang berfungsi untuk menguraikan zat sisa maupun organisme yang sudah mati, sehingga seharusnya terdapat anak panah dari setiap tingkatan trofik kepada pengurai. Kemudian, jenis temuan yang ketiga adalah ketidaklengkapan konsep. Menurut kelompok kami, konsep tersebut belum menjelaskan secara utuh bagaimana proses daur air terjadi dari awal hingga akhir prosesnya, sehingga akan menyebabkan ambigu yang membacanya. Bahwasannya daur air merupakan pemanasan air oleh sinar matahari secara terus-menerus. Jadi seharusnya konsep tersebut diperbaiki bisa dengan melampirkan gambar daur air seperti berikut maupun melengkapi diksi katanya karena daur air tidak sesimpel yang dicantumkan pada artikel, namun memiliki langkah-langkah yang cukup kompleks. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dea Sinta Dinisi. Nah, untuk selanjutnya mengenai temuan selanjutnya pada artikel kedua ini, pada artikel yaitu jenis temuannya yaitu miskonsepsi gambar. Nah, menurut kelompok kami, gambar yang dimuat pada artikel tersebut tidak memunculkan adanya peranan dekomposer dalam rantai makanan dan terlihat hanya dapat menguraikan konsumen tersier saja. Tetapi pada kenyataannya, dekomposer dapat menguraikan organisme yang mati baik itu dari tingkat produsen, konsumen primer, konsumen sekunder, dan juga konsumen tersier. Nah, untuk gambarnya dapat diubah seperti yang dicantumkan di atas. Nah, untuk yang selanjutnya, jenis temuannya ada ketidaklengkapan gambar. Nah, menurut kelompok kami ini, gambar yang dimuat pada artikel tersebut tidak memunculkan adanya peranan dekomposer dalam rantai makanan yang berada di laut. Padahal pada kenyataannya, di laut pun terdapat dekomposer yang dapat menguraikan organisme yang telah mati. Nah, untuk gambarnya dapat diubah seperti yang dicantumkan di atas. Nah, baik. Alhamdulillah untuk pemaparan laporan miskonsepsi dari buku paket kelas 10 mengenai ekosistem telah selesai. Silakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi, saya persilakan untuk mengisi kolom komentar di Google Classroom. Cukup sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.